Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini biasa kita mengkaji sejarah karena masih hangat seputar dunia perdukunannya. Maka malam ini kita akan membahas tafsir dari dua surat di dalam Al-Quranul Karim, yang dua surat ini selalu dibaca, dan dua surat inilah yang menjadikan terlepasnya sihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dua surat ini disebut Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Saking pendeknya surat ini, maka hampir semua hafal. Kalau seandainya tidak hafal, ya tak tahulah. Karena surat ini sangat pendek sekali. Surat ini disebut surah Al-Falaq dan juga suratul Nas. Al-Falaq dan An-Nas ini tidak bisa kita pisahkan, karena ada hubung kait antara satu surat dengan surat yang lainnya. Apa hubung kaitnya? Bicara tentang bahaya yang mengancam setiap manusia, di mana bahaya itu terbagi menjadi dua. Ada bahaya dari luar dan ada bahaya dari dalam. Adapun bahaya dari luar tentu dikarenakan ulah syaitan, dan itu ada pada suratul Falaq. Adapun bahaya dari dalam adalah yang ditimbulkan hawa nafsu, dan itu ada pada suratul Nas. Dua-duanya bahaya, karena dua-duanya menimbulkan dua penyakit yang disebut dengan syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu berasal dari syaitan, kalau syahwat itu berasal dari hawa nafsu. Tapi kalau seandainya mana yang lebih bahaya, syubhat ataukah syahwat, maka nanti kita akan temukan jawabannya ketika kita membahas dua surat ini. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul tali buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Guna Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas,
dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, kita bahas asbab nuzulnya dulu. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang dua surat ini. Apakah dia Makkiyah ataukah dia Madaniyah? Ada yang mengatakan bahwa dua surat ini disebut Makkiyah. Kalau disebut Makkiyah berarti turun sebelum hijrah. Dasarnya kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan tantangan luar biasa dalam dakwahnya dari orang-orang musyrik yang berusaha untuk merintangi dakwah Rasul dengan berbagai macam cara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Rasul akan dijaga, tidak mungkin disentuh oleh mereka. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad dari manusia. Tetapi syaratnya adalah qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, kamu harus berlindung dengan Rabb Falak. Dan qul a'udzu birabbin nas, kau harus berlindung dari Rabbnya manusia. Jadi dua surat ini turun di kota Mekah sebelum hijrah dalam rangka untuk melindungi diri Rasul dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak, surat ini bukan Makkiyah, tapi surat ini Madaniyah. Madaniyah itu artinya turun setelah hijrah. Disebut Madaniyah karena surat ini bicara tentang seorang Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam dari Bani Zuraik. Labid ibn A'sam ini terkenal seorang penyihir hebat. Dan dia seorang Yahudi munafik. Jadi ketika melihat perkembangan dakwah Nabi SAW yang semakin lama semakin menyebar, kemudian dari orang yang terusir dari Mekah tiba-tiba dihargai, dimuliakan, banyak pengikutnya, maka Labid ibn A'sam ini hasad kepada Nabi SAW. Ditambah-tambah para pembesar Yahudi itu memang tidak suka dengan keberadaan Rasul di Madinah. Makanya para pembesar Yahudi ini bekerja sama dengan Labid ibn A'sam, seorang penyihir, untuk menyihir Nabi SAW. Sebenarnya Rasul sudah berkali-kali disihir tapi tidak mempan. Baru mempan setelah disihir Labid bin A'sam ini. Jadi Labid ibn A'sam ini memerintahkan putrinya, karena itu keluarga tukang sihir, memerintahkan putrinya untuk mencuri sisir Nabi SAW untuk diambil bukhulnya. Dan bukhulnya diambil dari rambut Nabi SAW yang terlilit di sisir itu. Kita tahu rambut Nabi SAW itu kan lebat, sebahu. Sehingga kalau menyisir itu mesti ada rambut yang melilit di sisir kan itu. Lah dicurinya oleh puterinya Labid bin A'sam. Itulah yang menjadikan bukhul, yang kemudian sisir itu diletakkan dengan rambut Rasul di sebuah sumur namanya Zarwan. Di situ diletakkan bukhulnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW tersihir betul. Cukup lama Nabi SAW tersihir itu sampai 6 bulan. Tetapi sihirnya Nabi SAW tidak sampai mempengaruhi wahyu, tidak. Hanya mempengaruhi badannya saja. Wahyu tidak terpengaruh dengan sihirnya Labid bin A'sam. Sehingga karena sudah kelamaan hampir 6 bulan, Aisyah radhiyallahu anha ini curiga. Kenapa Nabi SAW seperti itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaiknya kau meminta fatwa kepada Tuhan
kepada Rabb. Maka Nabi SAW selepas Isya beribadah terus sampai waktu menjelang subuh. Rasul pun kemudian ngantuk, tertidur sesaat. Disitulah kemudian malaikat Jibril datang, membawa satu malaikat. Kemudian berbincanglah dua malaikat ini. Ada apa dengan Muhammad ini? Yang satu mengatakan dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn A'sam. Di mana bukulnya? Di sumur Darwan. Akhirnya kemudian Jibril pun membacakan kepada Nabi SAW dua surat perlindungan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas ila akhiril ayat. Maka hilanglah ikatan sihir Labid ibn A'sam itu. Maka keesokan harinya Nabi SAW mengajak Ali radhiyallahu an untuk melihat bukulnya. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan Ali radhiyallahu an ke sumur Darwan itu. Kemudian Rasul mensifati bagaimana bukulnya, sangat menakutkan. Akhirnya ketika Ali radhiyallahu anhu hendak turun mengambil bukulnya, kata Rasul, jangan, nanti kejahatannya menyebar, sebaiknya ditimbun saja. Akhirnya sumur itu ditimbun karena airnya berupa darah untuk menghilangkan pengaruh sihirnya. Dari sini kita tahu bahwa asbab nuzul dua surat ini karena disebabkan Rasul tersihir oleh Labid ibn A'sam. Makanya dua surat ini menjadi dua surat perlindungan, selalu dibaca untuk melindungi diri dari syaitan, melindungi dari tukang sihir, melindungi dari hasad, melindungi dari penyakit ain, dan melindungi dari berbagai macam ancaman kejahatan-kejahatan luar dari syaitan dan kawan-kawannya. Jadi dua surat ini, dua surat sakti ini harus selalu dibaca untuk melindungi diri. Itu dari segi asbab nuzul surah Muawwidzatain ini. Baik. Kita akan bahas tafsirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Falaq itu ada perbedaan dengan suratul Nas. Dari segi apa? Dari segi perlindungan. Kalau suratul Falaq kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu nama Allah, Rabbul Falaq. Tetapi kalau dalam suratul Nas kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dengan tiga nama Allah. Rabbun Nas satu, Malikin Nas dua, Ilahin Nas tiga. Kenapa? Karena dalam suratul Nas itu musuhnya lebih berat dibandingkan dalam suratul Nas, dalam suratul Falaq. Jadi bahaya yang ditimbulkan dalam suratul Nas itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dalam suratul Falaq. Makanya meminta perlindungan kepada Allah sampai menyebut tiga nama Allah Azza wa Jalla, Rabb, Malik, dan Ilah. Tapi dalam suratul Falaq cuma satu saja kan, Rabbul Falaq saja kan, Rabb pemilik falak subuh. Di dalam suratul Falaq ada 4 bahaya yang mengancam kita. Tapi dalam suratul Nas itu cuma ada satu bahaya. Tapi yang satu ini jauh lebih bahaya dibandingkan yang 4. Makanya perlindungannya menyebut 3 nama Allah. Kita kupas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb Falaq. Falaq itu adalah cahaya di waktu subuh. Tetapi maksud sebagian ahli tafsir, falak itu artinya sesuatu yang belah. Dan itulah asal mula kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari belah kemudian
hidup, gitu ya. Seperti biji belah hidup. Kemudian tanah membelah, masuk air, kemudian hidup. Begitu juga manusia dan begitu seterusnya. Termasuk alam semesta ini kan. Ada namanya apa? Teori Big Bang itu apa? Pecah gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita melihat terjemahan daripada Departemen Agama, maksud falak di sini artinya falak subuh. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala merinci kejahatan-kejahatan apa saja, bahaya-bahaya apa saja yang akan kita hadapi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini yang pertama. Berlindung dari kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu tidak semua baik. Tidak semua baik. Ada yang jelek, ada yang jahat. Buah-buahan ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Kemudian daun-daunan ada yang bisa dilalap, ada yang tidak bisa. Daun bambu nggak bisa dilalap ya. Daun pintu ya. Jadi ada makhluk-makhluk itu yang memang diciptakan, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Manusia juga ada yang baik, ada yang jahat. Jin juga sama, ada yang saleh, ada yang jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala buat pasang-pasangan, ada yang baik, ada yang jahat. Lah kita disuruh berlindung dari yang jahat-jahat ini. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang buruk? Kenapa tidak menciptakan yang baik saja? Manusia itu perlu diuji. Kalau tidak ada keburukan, tidak ada ujian. Makanya kemudian dengan adanya ujian inilah diciptakan keburukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dan begitu seterusnya untuk menguji manusia. Makanya di sana ada surga, ada neraka. Ini yang pertama. Kita tidak akan membahas panjang kecuali memang pembahasannya nyambung. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian kita disuruh berlindung dari ghasiq. Ghasiq itu artinya malam. Idza waqab, apabila menutup. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ghasiq itu artinya qamar, bulan. Terutama bulan purnama. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan ista'idzi billahi min syarri hadzal ghasyiq. Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan ghasyiq ini. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha saat terjadi bulan purnama. Artinya berada di pertengahan bulan. Ya. Jadi bulan purnama itu adalah salah satu penafsiran daripada ghasyiq. Kita berlindung dari bulan purnama. Ada juga yang mengatakan ghasyiq itu ya malam. Kegelapan malam itu ya ghasyiq. Ada yang mengatakan bahwa seluruh yang terjadi di malam hari. Kenapa kemudian kita harus berlindung dengan perkara-perkara ini? Para ulama mengatakan karena kejahatan di malam hari itu lebih menguat dibandingkan kejahatan di siang hari. Kejahatan di malam hari itu jauh lebih menguat dibandingkan kejahatan di malam hari. Baik bicara sihir. Sihir itu dikirim di malam hari. Ya, orang-orang yang nyantet itu dikirim di malam hari itu. Kemudian dunia-dunia kesyirikan, dunia-dunia maksiat, dunia kemungkaran itu semua di malam hari. Semua di malam hari. Ada di siang hari, tetapi tidak menguat kejahatannya dibandingkan di malam hari. Coba lihat, seperti orang yang merampok, orang yang mencuri di malam hari, orang yang melakukan perzinahan, diskotik dan yang semacamnya di malam hari, ya kan? Kemudian juga binatang-binatang yang berbisa
yang menyakiti manusia juga keluar di malam hari. Termasuk wabah. Wabah itu penyebarannya banyak di malam hari. Termasuk juga dunia santet, perdukunan, sihir, tenung dan yang semacamnya itu dikirim di malam hari. Sehingga kemudian Nabi SAW mewanti-wanti umatnya untuk berlindung dari malam hari, karena malam hari itu kejahatannya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kita disuruh berlindung dari ghasik. Lalu kenapa kemudian Nabi SAW juga menasihati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk berlindung dari bulan purnama? Karena setan itu menguat itu di pertengahan bulan. Makanya ada sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mengurangi kekuatan setan dengan cara apa? Satu, bekam. Dan itu kan bekam disunnahkan di pertengahan bulan. Ya. Kenapa bekam itu disunnahkan di pertengahan bulan? Untuk merendahkan tensi emosi, supaya setan itu bisa dikurangi kejahatannya, karena setan itu masuk ke badan manusia lewat jalan darah. Fa inna syaitan yajri majra dam ibni Adam, kata Rasul. Setan itu masuk dari jalan darah. Makanya salah satu metode ruqyah itu dengan cara bekam disedot darahnya, kan itu. Karena setan masuk dari situ. Kemudian yang kedua disunahkan ada namanya puasa ayyamul bidh. Puasa ayyamul bidh, puasa 3 hari. Ya, 13, 14, 15 kan. Itu juga untuk mengurangi, ya, mengurangi kekuatan kejahatan syaitan. Nah, itu diantara hikmah kenapa ada 2 ibadah, bekam dan juga puasa sunnah di pertengahan bulan. Karena memang bulan itu biasanya sering dikait-kaitkan dengan surut pasangnya air lautan. Dan juga sering dikait-kaitkan dengan tentang tensi darah manusia. Pertengahan bulan itu banyak orang marah biasa. Tensinya banyak tinggi gitu. Makanya suruh puasa. Jadi kalau ada yang marah-marah, tengok, baru tanggal 1 ini. Belum pertengahan bulan gitu. Udah marah-marah, gimana kalau udah pertengahan? Stroke kamu kan gitu ya. Tensinya naik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita kembali. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini yang kita akan bentangkan sedikit karena berkaitan dengan maudhu tema kita malam ini. Min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan nafatsat. Dalam bahasa Arab itu ada namanya nafkhun, nafsun, ya, ada nafkhun, nafsun, taflun gitu ya. Kalau nafkhun itu niup tapi tanpa ada ludah. Kalau taflun itu meludah tanpa ada angin. Kalau nafsun itu gabungan dari keduanya. Angin, ada ludahnya sedikit. Itu disebut nafsun namanya. Inilah bahasa nafasat itu. Jadi kalau dukun meniup-niup, ya, itu campur angin, campur ludah. Itu disebut nafasat namanya. Yang dimaksud di sini min syarri nafasat itu maksudnya apa? Dukun itu ini kan jiwa-jiwa yang jahat. Dukun itu punya jiwa yang jahat. Dia meniup-niup untuk digabungkan dengan jiwa jahat dari kalangan syaitan. Ketika 2 jiwa ini berkumpul, antara jiwa jahat sang dukun dengan jiwa jahatnya syaitan, itulah disebut dengan sihir. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan min syarrin nafasa fil 'uqad. Uqad dalam bahasa Arab, makanya akidah itu disebut akidah karena sesuatu yang mengikat di leher. Ya. Jadi akdun itu adalah ikatan. Mungkin bahasa perdukunan itu disebut bukhul. Lah kenapa kemudian sihir itu akan terjadi dan akan mujarab dan akan sampai kepada yang disihir? Itu karena ada 3 uqad.
Jadi aqdun minas sahir wa aqdun minal mashur wa aqdun minas syaitan. Adapun aqdun minas sahir, ikatan dari yang hendak menyihir karena dia punya azam, punya keinginan kuat untuk melakukan kejahatan. Jadi memang dukunnya ini punya niat jahat untuk menyakiti orang. Kemudian yang kedua, aqdun minal mashur. Ikatan akidah orang yang akan disihir ini tidak kuat. Mungkin ibadahnya kurang, ya mungkin jarang zikir, mungkin banyak maksiat gitu ya. Kemudian yang ketiga, aqdun minasyaitan. Keinginan kuat dari syaitan juga ingin menyakiti orang yang disihir. Kalau tiga rangkaian akad ini terjadi, maka akan terkena sihir. Ya, jadi harus ada tiga ikatan di sini. Dari sang penyihir memang niatnya jahat untuk menyihir. Kemudian bekerja sama dengan jin yang jahat memang niat untuk menyakiti orang yang akan disihir. Kemudian orang yang disihirnya pula dia rendah akidahnya. Ya. Kurang ibadahnya, kurang zikirnya, jahil terhadap ibadah. Maka kalau tiga rangkaian ini ada, cepat orang ini terkena sihir. Lah sihir yang menggunakan buhul ini sihir yang paling bahaya. Karena tidak semua sihir itu pakai buhul. Nanti saya akan jelaskan macam-macamnya. Tapi sihir yang paling bahaya itu apabila sudah menggunakan buhul. Inilah yang dilakukan Labid ibn A'sam kepada Rasul. Menggunakan buhul, dan buhulnya biasanya diambil dari orang yang akan disihir. Mungkin kukunya, mungkin rambutnya, mungkin bajunya, mungkin celananya. Ya, makanya kalau antum lagi jemur itu hati-hati itu hilang celana. Jadi buhul pula. Kok balik lagi gitu. Ya. Jadi dan sihir ini kalau sudah pakai buhul itu bahaya sekali. Karena kita dituntut untuk menghancurkan buhul itu masalahnya. Kalau ingin sembuh dari sihirnya, dituntut untuk mencari buhulnya dan dihancurkan. Baru sihirnya akan terlepas. Makanya kemudian sihir yang paling bahaya ini sihir yang menggunakan buhul. Sedikit kita akan bicara tentang masalah sihir. Sihir ini ada dua macam sebenarnya. Ada sihir halal, ada sihir haram. Kok ada sihir yang halal itu maksudnya gimana? Sihir halal ini ada dua jenis. Ada namanya sihrul bayan dan ada namanya sihrul masma' namanya. Sihir bayan ini maksudnya seperti saya berceramah. Ya, antum terpukau dengan ceramah saya. Berarti antum tersihir. Terhipnotis bahasanya. Dengan gaya bahasanya, oratornya, tata letak bahasanya gitu ya. Jadi orang itu terpukau gitu ya. Sampai lupa istri, lupa apa nengoknya kan ya. Jadi dia tersihir dengan kata-kata. Tetapi sihir kata-kata pun bisa jadi jahat. Ya, kalau ingin menghipnotis orang. Menghipnotis orang datang ke pasar gitu kan. Beli, belum dibayar, mana kembalinya bu katanya. Akhirnya dia kasih kembalinya. Bayar aja belum. Ya. Kemudian yang kedua sihir masma'. Gara-gara mendengar. Dan ini biasanya ada dalam keluarga pasangan suami istri. Nih istri ini lagi masak. Sebenarnya gak enak masakannya. Asin, kecut gitu. Entah apa yang dimasukkan ke masakannya. Tapi suaminya ini memuji dengan pujian yang luar biasa. Wow, kamu ini chef internasional atau apa gitu. Pokoknya dipuji lah. Akhirnya istri ini terpukau dengan suaminya gara-gara pujian. Apalagi sambil mengeluarkan beberapa uang gitu. Langsung terpukau gitu kan. Ini sihir terpuji kayak gini ya. Lah ada namanya sihir haram. Lah ini kita akan bahas. Sihir haram ini sihir yang mengandung kekufuran,
Sihir yang mengandung kedustaan dan kesyirikan. Dan itu ada 3 macam. Ulama membahas sihir itu ada 3 macam. Ada yang mengatakan ada namanya sihrul abyad, ada namanya sihrul aswad, ada yang mengatakan sihrul ahmar. 3 sihir. Ada sihir putih, sihir hitam, sihir merah. Yang sekarang lagi viral sihir merah sama sihir hitam. Baik. Jadi sihir itu terbagi menjadi 3 ya. Ada sihir putih, sihir hitam, sihir merah. Konon katanya sihir hitam itu memang murni kejahatan. Kalau sihir putih memang untuk kebaikan. Sihir merah ini tengah-tengah. Tetapi ulama membantah istilah seperti ini karena tidak ada sihir kecuali hitam. Semua sihir itu hitam. Tidak ada merah, tidak ada putih, semua hitam. Lah ulama membagi sihir itu kepada 3 macam. Apa itu? 1 disebut sihrun khayali. Sihir dalam bentuk hayalan. Dan medianya biasanya sihir khayali ini ada 4 macam. Bisa menggunakan media angin, bisa menggunakan media sungai, bisa menggunakan media api, dan juga bisa menggunakan media tanah. Dan biasanya sihir khayali ini biasa digunakan untuk penglaris biasanya. Orang datang ke dukun, kemudian minta penglaris, dibuatkanlah wifik-wifik, raja-raja gitu ya, hizab-hizab dalam bentuk tulisan, jimat, kemudian diletakkan di warung. Kalau dia menggunakan media angin, maka semakin angin itu kencang ke warung dia, gitu, ke warung orang yang disihir itu, maka akan semakin kuat pengaruhnya. Pamannya dia mau nyihir warung sebelah gitu ya, taruhlah bukul jimatnya di situ. Maka semakin kencang tuh anginnya ke situ, semakin kuat sihirnya tuh. Nanti orang dihayalkan warung itu, mungkin menakutkan, nggak enak, macam-macam lah dibuat orang nggak datang ke situ. Gitu. Itu kalau menggunakan media angin. Ya. Ataupun dalam dunia pelet gitu juga sama juga ya. Ya, pamannya ada seorang perempuan gitu, udah tua sebenarnya, cantik pun tidak gitu. Tapi supaya kemudian dipandangnya bahwa dia wanita cantik, datanglah ke dukun minta susu pamannya. Bukan susu, bukan kembali, ada susu untuk kembali itu. Susunya berapa gitu? Bukan susu emas tuh kan. Jadi bisa ditancapkan itu. Itu lihat medianya. Kalau pakai media angin tadi, kalau ada angin tuh semakin dia nampak cantik, padahal dikhayalkan saja. Dia itu tidak cantik, cuma dikhayal oleh setan, seolah-olah dia cantik gitu. Jadi ada namanya sihir khayali. Nah, itu biasanya menggunakan dihayalkan manusia seolah-olah dia itu baik atau seolah-olah dia jahat. Ya, untuk mertakan suami istri dan begitu seterusnya. Itu namanya khayali. Termasuk juga khayali itu juga dalam dunia hipnotis. Itu termasuk khayali juga dalam dunia hipnotis itu. Jangan salah, itu termasuk sihir khayali. Ya, dengan cara dipandang, dengan cara diasepi sambil ngerokok gitu ya. Atau dengan cara diajak ngomong, akhirnya lupa atau ditepu, akhirnya keluar semua uangnya gitu ya. Lah itu juga termasuk sihir khayali itu. Nah ini yang paling banyak di masyarakat seperti ini, menggunakan sihir khayali di sini. Untuk penglaris, untuk jodoh, pelet, memecahkan suami istri, dan begitu seterusnya. Ini bahaya, ya sihir khayali ini. Kemudian yang kedua, ada namanya as-sihrul mu'athir. Ini yang paling bahaya. Sihir yang mempengaruhi. Yang disebut dengan sihir hakikat. Ini bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang pecah belah dalam suami istri. Dan ini sebahaya-bahaya sihir. Sihir hakikat ini sebahaya-bahayanya sihir. Dan sayang sekali di negeri kita ini banyak yang seperti ini.
ya, yang disebut dengan dunia tenung, dunia santet gitu ya. Ini masuk pada sihir hakiki, ya. Sihir hakiki. Kemudian yang ketiga, ada namanya sihir majazi. Sihir majazi ini biasa dipakai oleh tukang-tukang sulap bahasa kitanya. Karena dia kan tidak menggunakan mantra-mantra, tidak menggunakan magic, raja-raja ataupun jimat-jimat, tapi menggunakan bahan-bahan kimia, kecepatan tangan, tipuan. Ini pun bagian sihir. Karena ini kan berdusta, dia sedang berdusta, tapi tidak sampai taraf kesyirikan kan itu ya. Tidak sampai taraf kesyirikan karena tidak menggunakan solawat-solawat, tidak menggunakan bacaan-bacaan jimat-jimat, tidak. Dia hanya keterampilan saja. Ini pun ulama memasukkan bagian daripada sihir. Sihir majazi namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia sihir ini Nabi Allah Subhanahu wa taala suruh berlindung kita dari dunia sihir ini? Karena memang sihir ini kekufuran. Sihir ini kesyirikan. Sihir ini kedustaan. Coba bayangkan, dalam dunia sihir itu ada namanya at-tamaim. Tamaim ini ya ibarat daripada semacam kertas ya, ataupun kain yang kemudian ditulis wifik-wifik raja-raja ataupun yang semacamnya, atau huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus kemudian disambung-sambung, atau huruf-huruf gitu. Dan terkadang yang kenapa berbahaya tamaim ini, terkadang ada ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat kursi atau ayat-ayat yang lain itu yang dihinakan di situ. Itu masalahnya kenapa dunia syirik ini lekat dengan istihza bil Quran, mengolok-olok Al-Quran. Makanya ketika saya mendengar yang lagi viral ini mengajarkan di murid-muridnya, kita akan belajar satu kitab namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra katanya. Kemudian juga Mamba Usulul Hikmah. Kemudian juga kitab Al-Awfaq. Ini tiga-tiganya ini kitab sihir, jangan salah. Ini tiga-tiganya kitab sihir. Sayangnya ada di beberapa pesantren itu diajarkan seperti Syamsul Ma'arif ini. Kitab Syamsul Ma'arif ini dikenal dalam dunia sihir, itu rujukan sihir dunia. Itu bukan kitab istilahnya rujukan sihir Indonesia, tidak. Satu dunia merujuk kepada kitab Syamsul Ma'arif ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ulama meragukan tentang apakah betul kitab ini dikarang oleh Ahmad ibn Yusuf Al-Buni, gitu ya, seorang mazhab Maliki. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Ahmad ibn Yusuf ibn Ali Al-Buni Al-Maliki ini banyak karyanya. Ada 40 kitab lebih beliau karya, dan semua jadi rujukan ulama, terutama dalam dunia sufi. Apalagi kemudian sosok ulama ini sezaman dengan ulama besar seperti Ahmad Abul Faraj Ibnu Jauzi. Ma'ruf Imam Ibnu Jauzi pengarang kitab berbagai macam kerohanian ya, Talbis Iblis, Ad-Da'wa Dawa dan yang lainnya. Kemudian juga Ibnu Asakir seorang ahli hadis. Cuman memang dalam biografinya konon katanya pengarangnya ini di akhir hayatnya dia tinggal di Mesir. Kemudian sering merenung ke gunung-gunung. Jadi dia sering merenung ke gua-gua, itikaf di gua, itikaf di bukit, itikaf di gunung gitu ya. Lah sehingga kemudian ulama ini ada yang kemudian mengait-ngaitkan jangan-jangan ketika Syamsul Ma'arif Kubra ini dikarang oleh beliau, itu ada komunikasi dia dengan jin, atau mungkin jin mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, kemudian ditalkinkan kepada beliau, kemudian ditulis, maka munculnya karya Syamsul Ma'arif Kubra ini. Karena dia suka semedi di atas gunung itu itikaf. Ya, sekali lagi ada yang menduga-duga seperti itu. Ada juga yang sampai sejauh mendudugaannya, jangan-jangan kitab itu sebenarnya dikarang oleh jin, oleh raja jin, kemudian dinasabkan kepada ulama ini. Karena
kitab aslinya itu dipertanyakan. Kitab asli Syamsul Ma'arif Kubra ini dipertanyakan. Kemana dia? Nusukh aslinya itu. Ada yang mengatakan dibakar sebelum meninggalnya Al-Buni pengarangnya, karena sangat bahaya. Ada yang mengatakan dikubur bersama jasadnya Al-Buni, supaya jangan ada yang membacanya. Ada yang mengatakan diambil lagi oleh jin dan disembunyikan. Wallahu alam, ini kan memang banyak ditulis seperti itu ya. Intinya bahwa apapun ceritanya, kitab Syamsul Ma'arif ini masalahnya. Saya teringat dengan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dia mengatakan bahwa sebuah kebatilan itu kalau disodorkan langsung kepada manusia 100%, tidak ada manusia yang menerimanya. Tapi kalau kebatilan itu kemudian dicampur adu dengan kebenaran 50%, kebatilannya 50%, kemudian diaduk, kemudian tercampurlah hak dan yang batil, kemudian disodorkan kepada manusia, pasti manusia akan mengambilnya. Kenapa? Karena disangkanya hak padahal batil. Ya kan? Nah, dalam kitab Syamsul Ma'arif itu begitu. Memang di situ isinya sih bagus, mukadimahnya bicara tentang asma Allah, nama-nama Allah, kemudian dibahas surah Al-Fatihah, ayat kursi dan banyak masalahnya ya. Tetapi masalahnya dijelaskan juga dalam kitab itu tentang nama-nama jin. Bagaimana cara menghadirkan jin, bagaimana cara menundukkan malaikat, bagaimana cara thariqah sihir, bagaimana tukang sihir ketika beraksi sihirnya, bagaimana juga cara terhindar dari sihir. Semua ada. Kemudian di situ juga dikarang dalam kitab itu juga ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami. Ya, huruf-huruf dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini masih aja di negeri kita ini di pesantren ada yang mempelajari kitab ini. Ini kitab sihir. Jangan dibeli. Ya. Yang kedua ada namanya kitab Al-Awfaq. Kitab Al-Awfaq ini dinasabkan kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah mengarang kitab Al-Awfaq. Kenapa dalam mukadimah kitab Al-Awfaq ini ada perkataan yang diambil dari pengarang kitab Syamsul Ma'arif, Al-Buni. Sementara Al-Buni ini, kalau seandainya kita lihat sejarah biografi dan dengan Imam Ghazali itu hidup duluan. Sampai dia wafat, Imam Buni belum lahir. Bagaimana mungkin kemudian Imam Ghazali merujuk kepada dan berguru kepada orang yang belum lahir? Makanya ulama kemudian menentang keras bahwa kitab Al-Awfaq ini adalah karyanya Imam Ghazali. Karena isinya namanya disebut Awfaq. Awfaq itu wifik itu dengan menyingkap huruf-huruf hijaiyah, ya, kemudian dibuat angka-angka, kemudian digunakan untuk meramal. Ya, contoh namanya alif ini angka berapa, ba angka berapa, dal angka berapa gitu ya. Nanti dibilang tuh, namanya antum datang ke saya, Ustaz, kayaknya bulan depan saya mau kawin nih. Alhamdulillah. Nah, kira-kira baik nggak? Maka saya tanya nama antum siapa? Nah, nanti nama antum Ahmad, A, alif berapa angkanya, dal berapa, ha berapa gitu. Nama istri calon istri siapa? Nah, nanti dihitung tuh. Nanti, wah ini nggak boleh, nggak bagus, jangan bulan depan. Gitu ya. Jangan hari ini, hari depan aja. Itu ada di kitab Awfaq. Sampai cara menyihir orang ada di kitab itu. Cara menyihir orang ada di kitab itu. Nggak mungkinlah karya seperti ini kemudian dinasabkan kepada Imam Ghazali. Mustahil. Apalagi kemudian dalam kitab Mamba Usul Hikmah dan kitab-kitab lain banyak sebenarnya. Dan sayangnya kemudian juga dipelajari di beberapa pesantren gitu. Ini kitab sihir, jangan dipelajari. Baik. Makanya kemudian karena ada sebagian orang menganggap bahwa kitab-kitab tersebut berbahasa Arab dan sebagiannya kemudian dinasabkan kepada Imam Ghazali dan yang lainnya, muncullah istilah-istilah dukun putih. Karena rujukannya kitab-kitab kuning, ya, makanya disebut dukun putih. Kalau dukun-dukun hitam nggak kenal kitab-kitab kayak gini. Dukun hitam itu ya disembunyi di gua-gua lah.
Langsung komunikasi dengan jin-jin yang ada di gua-gua, di bukit-bukit, lembah-lembah itu kan. Ya, jadi padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi maka saya sarankan jangan belajar kitab-kitab seperti ini. Karena di internet juga banyak, jadi cari saja itu. Ya, nanti keluar tuh, antum pula belajar itu. Jadi dukun putih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya kembali kepada pembahasan min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari hembusan-hembusan, tiupan-tiupan tukang-tukang sihir yang disihirkan ke buhul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, buhul ini ada yang sifatnya masyrub, disuruh minum. Ada makul, disuruh makan. Ada juga yang diletakkan di air, dihanyutkan. Ada juga yang digantung, ya, di rumah-rumah gitu ya. Ada juga yang dipendam. Ya. Ada juga buhul itu berupa macam-macam. Ada berupa batu akik, umpamanya kan. Umpamanya batu akik itu diisi. Ya, kemudian habis diisi, itu jadi buhulnya tuh, suruh pegang. Kemudian diambilkan golok, dibacok nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Dibakar nggak apa-apa, dibor nggak apa-apa, mamanya. Padahal bornya terbalik. Coba kalau bornya ke sana, tembuskan, dan bor itu ada dua mata tuh ya. Ada yang ke belakang, ada yang ke depan gitu ya. Kalau ke depan nembus tuh, ke belakang terbalik, itu nyopot. Ya, itu trik. Ya. Walaupun mungkin anggaplah benaran. Terkadang orang-orang seperti ini itu diberikan buhul semacam seperti itu, diisi bahasanya, diisi gitu ya. Ya, jadi akhirnya kemudian kebal bacok, kebal peluru, tapi tidak kebal. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi ini buhul macam-macam, bisa pakai batu, bisa pakai gelang, bisa pakai tasbih gitu ya. Jadi buhul itu bisa saja. Nah, biasanya orang-orang diisi itu pakai buhul-buhul seperti itu. Dan ini sangat bahaya, ya. Karena Allah mengatakan suruh berlindung dari min syarri naffatsati fil 'uqad. Kemudian Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun tentang bagaimana caranya kita menghindar dari sihir, ya tentu yang pertama membaca Quran lah ya. Ada bacaan umum, ada bacaan khusus. Bacaan umum ya secara umum Al-Quran itu bacaan umum. Secara khusus ya seperti Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kalau memang antum bisa pesan kepada orang yang umroh, suruh belikan kurma. Kurma ajwa namanya. Kurma yang hidup di kota Madinah. Itu untuk meruqyah bagus tuh. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari, maksudnya kurma Madinah, kurma ajwa, maka dia akan terhindar dari sihir, terhindar dari penyakit ain, terhindar dari hasad, terhindar dari gangguan syaitan. Nah, pesanlah sama orang-orang yang haji atau umrah, atau pas antum umrah, belilah banyak-banyak 1 karung kan. Misalnya antum untuk meruqyah keluarga itu. Ataupun melazimkan zikir. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Ya zikir umum ya biasalah, sambil jalan kita zikir, di mobil kita zikir, ya kapanpun kita berzikir. Ada zikir khusus, namanya zikir pagi petang itu kan, ada ya zikir pagi petang itu. Lah itu sangat baik sekali. 3 perkara ini saja ini sudah cukup menangkal sihir sebenarnya. Ya, lihat Islam itu mudah sekali. Menangkal sihir tidak perlu datang ke tukang sihir. Menangkal sihir tidak perlu datang ke dukun minta jimat, minta raja, minta pembersihan rumah dan begitu seterusnya gitu. Tidak perlu ngapain dibersihkan. Pakai sapu saja kalau membersihkan rumah.